Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung Mahkota Anthurium di Cantigi Channel. Nah, untuk kali ini kita mau memberikan tips bagaimana caranya merawat aglonema atau cara menghilangkan kutu sisik pada tanaman aglonema. Nah, biasanya itu yang menjadi kendala para petani aglonema yaitu kutu sisik. Nah, kutu sisik ini sendiri itu sangat mengganggu pertumbuhan aglonema, teman-teman. Pertumbuhan aglonema jadi kurang stabil, kurang sehat, bahkan banyak daun yang rusak karena kutu sisik ini sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi kutu sisik sendiri dan apa penyebabnya kutu sisik? Yang pertama itu kita mau membahas penyebab dari kutu sisik, teman-teman. Nah, biasanya kutu sisik itu timbul akibat dari media tanam. Media tanam sebenarnya pada tanaman aglonema itu adalah faktor utama penunjang pertumbuhan aglonema itu sendiri. Jadi bila mana tanaman aglonema dalam memberikan media itu kurang tepat, maka banyak banget kendala-kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan aglonema itu pertama terserang kutu sisik, terserang kutu kutu putih atau kutu kebul ya, teman-teman ya. Yang keempat itu adalah lonyot batang. Nah, maka dari itu Mahkota Anthurium sendiri mau membahas bagaimana cara menghilangkan kutu sisik. Nah, yang pertama ya teman-teman ya, langkah pertama itu adalah kita semprot terlebih dahulu menggunakan pestisida atau insektisida itu untuk mematikan kutu-kutu di dalam tanaman itu sendiri yang menempel di daun ataupun batang, teman-teman. Nah, nanti setelah kita semprot dengan insektisida, baru kita bersihkan sisa-sisa kutu yang sudah mati, yang masih ada di daun. Kita bersihkan semua biar tidak terjangkit kutu lagi, karena telur-telur kutu itu sendiri itu tidak akan mati bila dikasih insektisida, tapi untuk kutunya sendiri itu mati. Nah, setelah kita insektisida nanti atau kasih pestisida itu selang 3 atau 4 jam nanti kita bersihkan semua. Kita bersihkan semua sisa-sisa kutu yang menempel. Nah, oke. Nanti langsung kita praktekkan. Biasanya saya menggunakan pestisida yang tersedia di di pertanian. Untuk mereknya, untuk merek terserah atau tidak perlu merek apa itu terserah mau yang merek apa. Yang penting kita membeli insektisida atau pestisida di toko pertanian terdekat. Nah, setelah itu kita pergunakan. Kita pergunakan untuk menyemprot tanaman tersebut. Nah, sebenarnya ini kita mereview dengan kutu itu ada teman kita di di YouTube itu menanyakan bagaimana cara menangani kutu sisik. Nah, karena kemarin gini teman-teman, kenapa kok saya tidak membuat video balasan atau lama banget membuat video balasan? Karena terus terang di tempat saya kan nggak ada media atau nggak ada tanaman yang berkutu, teman-teman. Jadi saya harus nyari ke lapak-lapak terdekat di tempat saya, memang benar-benar nyari, teman-teman, nyari ya. Kita dapat ini untuk mereviewnya bagaimana cara menghilangkan kutu tersebut. Alhamdulillah kita dapat, dan baru ini kita membuat konten. Nah, oke. Langsung kita praktekkan saja ya. Untuk pertama itu kita menggunakan
menggunakan air yang sudah dicampur dengan insektisida atau pestisida, teman-teman. Nah, ini kita siram. Oh, kita langsung di bawah aja ya, teman-teman ya. Kita di bawah aja biar enggak terkena racun. Nah, kita siram. Ini apa namanya, airnya itu sudah kita siram dengan, sudah kita campur dengan insektisida, kita siram semua ya kan. Nah, kita siram baik itu di batang, di daun, semuanya kita siram semuanya kayak gini ya teman-teman ya. Kita siram kocor. Nah, kayak gini. Ini kemarin waktu kita beli sudah kita ganti media dulu sebelumnya. Sudah kita ganti dengan menggunakan media super mahkota anthurium. Habis itu langsung kita di perawatan untuk menghilangkan kutunya ya. Setelah itu kita biarkan dulu. Kita biarkan beberapa saat, sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam kita biarkan dulu. Nah ini ya teman-teman ya, ini selang 2 jam nih teman-teman. Setelah 2 jam kutu-kutu itu sudah udah pada mati ya teman-teman ya. Terus kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa pestisida yang ada. Jadi biar nanti apa namanya, biar pada saat kita menghilangkan kutu, tangan kita tidak terkontaminasi dengan pestisida. Tapi jangan lupa setiap kita habis menggunakan pestisida atau insektisida, nanti cuci tangan sampai bersih ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kondisinya, ini kondisi kutu yang sudah mati ya teman-teman ya. Setelah kita siram menggunakan apa namanya, insektisida. Nah itu kondisinya kayak gini. Nah untuk langkah berikutnya itu kita hilangkan kutu-kutu tersebut yang sudah mati. Boleh menggunakan kuku ya teman-teman ya. Kuku kita hilangkan semua. Ini sisa-sisa apa namanya, sisa-sisa kutu yang sudah mati kita hilangkan semua sampai bersih. Memang merawat tanaman yang kayak gini itu memang harus ekstra ya teman-teman ya, tidak seperti tanaman yang sangat sehat. Jadi karena ini pengobatan, jadi kita harus telaten. Semuanya kita harus hilangkan. Nah, kita hilangkan semua, baik itu yang di samping-samping. Nah, ini telur-telur kutunya. Ini yang putih-putih kecil ini teman-teman. Ini ada putih-putih kecil ini adalah telur kutunya. Jadi kita harus bersihkan juga. Nah, bersihkan juga semuanya, kita bersihkan sampai dengan bersih. Nanti setelah kita dibersihkan, nanti kita lap-lap kembali menggunakan tisu. Benar dibersihkan sampai benar-benar hilang sampai dengan telur-telurnya. Ini kita bersihkan semuanya. Nah, bila mana teman-teman itu ada kutu ibaratnya lebih banyak dari ini, maka mendingan daun yang apa namanya, daun yang sudah banyak kutunya atau sudah memang benar-benar tidak dapat tertolong, itu mending dipotong aja teman-teman, biar tidak kelamaan nanti dalam proses pengerjaannya. Tapi bila mana teman-teman itu nggak pengen daunnya apa namanya, dipotong, itu harus memang benar-benar dibersihkan seperti ini. Jangan sampai ada telur-telur kutu kecil itu yang tertinggal di teman-teman, di daun ataupun di batangnya. Nah, itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pada apa namanya. Nah, terus dari ketiak-ketiak daun. Nah, itu paling banyak itu biasanya di ketiak daun teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bersihkan saja itu menggunakan kuku atau bisa nanti menggunakan alat-alat lainnya. Yang penting kutu itu bisa bersih dari daun. Nah, nanti kita hilangkan semua. Nah, ini caranya. Nanti dihilangkan sampai bersih teman-teman ya, sampai benar-benar tidak meninggalkan telur kutu ataupun kutu apa namanya, jasad kutu itu sendiri. Nah, ini sisa-sisa kutunya itu harus dibersihkan semua, biar nanti pertumbuhan daunnya itu sangat bagus. Nah, sampai bersih teman-teman ya. Nah, ini memang harus telaten. Nah, setelah itu semuanya dipastikan dalam
kondisi benar-benar sangat bersih. Nah ini, wah ini banyak sekali teman-teman ya. Ini di daun baru. Ini biasanya mengganggu pertumbuhan tanaman aglonema. Kuning, bintik kuning ya teman-teman ya. Sisa dari kutu-kutu tersebut itu punya bintik-bintik kuning. Kita harus membersihkan kutu-kutu itu. Terus nah, untuk cara yang kedua untuk menghilangkan kutu atau sisa-sisa kutu, kita bisa menggunakan ini ya teman-teman ya, isolasi ban ini teman. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan kutu menggunakan lakban. Nah, ini ada kutunya teman-teman ya. Ada kutunya. Nah, kita tempel aja, kita tempel begini ya teman ya. Nanti kita set. Nah, ini. Ini kutu yang terbawa oleh lakban. Jadi kita tidak harus menggunakan kuku, dengan menggunakan ditempel dengan plakban itu bisa. Contohnya nanti ini kita lihat ada beberapa aja kita menggunakan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi menggunakan ban itu juga bisa sekali. Terus yang belakang bisa kita juga sama caranya. Kita tempel plakban aja seperti ini. Terus kita buka lakban itu pelan-pelan. Jangan sampai pastikan jangan sampai daunnya itu sobek teman ya. Nah, ini kutu-kutunya itu tertempel kayak gini. Terus semuanya pastikan semua kita tetap kutunya itu benar-benar bersih teman-teman ya. Kita tempel-tempel semua. Itu sama menggunakan ban itu juga harus harus telaten. Nah, ini kutu-kutunya sudah bersih nih teman-teman ya. Kita menggunakan pelan aja juga bisa, tapi sebelumnya kita untuk mematikan kutu-kutu tersebut itu kita menggunakan pestisida. Nah, ini. Nah, ini sama ya, ini di daun barunya ini juga sama. Nah, nanti bila lakbannya ini sudah tidak menempel, nanti bisa kita memotong lakban baru lagi untuk mengangkat kutu tersebut. Contohnya ini kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan sisa-sisa kutu yang menempel di lakban. Nah, itu kayak gini. Itu kayak gini teman-teman. Ini contohnya. Terus kita ganti lagi menggunakan lakban baru biar kutunya itu bisa menempel lebih lagi. Ya, karena nah contohnya kayak gini. Nanti saat mengambil lakban ini kita harus hati-hati karena sangat melekat langsung ke daun ya teman ya. Nah, harus benar-benar hati banget. Kalau enggak nanti biasanya resiko daunnya sobek. Jadi harus hati-hati. Kita kayak gini. Nah, itu terus kita lepas lagi. Nah, ini kutunya sudah banyak yang menempel nih teman-teman loh. Ini tuh kutunya menempel banyak banget teman-teman. Nah, ini oke. Setelah bersih, nah, jangan lupa teman-teman nanti setelah bersih kita ganti media tanam yang benar-benar steril karena ini kemarin beli itu sudah tak ganti, jadi sekarang perlu menggantinya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu cara mengatasi kutu sisik dan cara penanganan yang paling tepat dan efektif dan mungkin sederhana. Ini contohnya ini. Nah, ini selesai teman-teman ya, sudah bersih, sudah agak ini untuk kutu-kutunya. Jadi bagi teman-teman yang mencoba tips ini nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Nah, untuk teman-teman itu bagaimana cara mengatasinya setelah kita hilangkan kutu. Nah, perawatan setelah kita hilangkan kutu memang itu harus benar-benar itu ekstra teman-teman. Karena tanaman tersebut itu jadi kurang sehat. Maka dari itu biasanya di Mahkota Anthurium sendiri
untuk tanaman yang terserang kutu, dulu kita menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, contohnya gini teman-teman. Nah, ini media super mahkota anthurium ini sendiri itu mengatasi kutu-kutu yang merugikan. Nah, contohnya kayak kutu sisik, kayak kutu kebul, yang kutu putih itu kita menggunakan media super mahkota anthurium untuk menghindari terjangkitnya tanaman oleh kutu. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang pengen order media super mahkota anthurium nanti bisa diorder. Untuk ukuran segini itu perkiraan kurang lebih 2,5 sampai 3 kg. Dan untuk harganya sendiri itu kita hargai Rp50.000. Nah, nanti ada promonya teman-teman. Nah, promonya yaitu setiap pembelian 5 pack media super mahkota anthurium untuk Pulau Jawa kita kasih free ongkir. Dan untuk luar Pulau Jawa kita kasih diskon 50% untuk ongkirnya. Nah, dan apa fungsi dari media super mahkota anthurium ini sendiri, yaitu pertama mempercepat pertumbuhan akar, yang kedua mempercepat pertumbuhan tunas, yang ketiga itu menyuburkan tanaman itu sendiri. Nah, bila mana teman-teman pengen terhindar dari kutu nanti bisa menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, terus perawatan selanjutnya setelah menggunakan media super mahkota anthurium nanti dihindarkan dulu tanaman yang terserang kutu tadi dengan tanaman yang lainnya, karena tanaman yang terserang kutu tadi kemungkinan besar masih bisa terjangkit kutu sisa yang ada di dalam pelepah daun. Nah, seharusnya tadi itu dihilangkan daunnya, tapi karena daunnya itu masih terlalu sedikit jadi kita tidak hilangkan, cuma kita semprot dengan menggunakan pestisida atau insektisida. Nah, terus ada lagi packingan yang lebih ekonomis ya teman-teman ya. Kita ada kemasan 1 kg. Nah, ini kemasannya 1 kg. Nah, untuk yang kemasan 1 kg ini kita bandrol harga Rp20.000 bagi teman-teman yang pengen order yang 1 kg. Dan kalau yang ini ada promonya, tapi per 10 pack ukuran kecil itu mendapatkan free ongkir seluruh Pulau Jawa, dan luar Pulau Jawa kita kasih diskon 50%. Nah, untuk fungsi dan manfaatnya sama dengan yang besar, cuma yang membedakan antara packingan besar dan kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana caranya biar yang lain tidak terserang kutu teman-teman. Nah, jadi nanti bila mana ada tanaman yang terserang kutu, maka segera hindarkan dari tanaman-tanaman yang sehat. Nah, contohnya nanti bisa jadi tanaman yang sudah terjangkit kutu itu langsung dipisah dengan tanaman yang masih segar-segar atau masih sehat. Nanti kemungkinan besar itu akan menular ke tanaman yang sebelahnya. Nah, itu cara mengatasinya. Nah, untuk teman-teman di rumah itu yang kemungkinan banyak kutunya, itu jangan lupa nanti segera diobati dan segera nanti ditanggulangi. Biar apa? Biar tanaman aglonemanya itu tetap sehat dan segar. Sebenarnya di aglonema untuk mengatasi penyakit-penyakit aglonema atau kutu-kutu itu sebenarnya sangat mudah, tergantung cara kita mengatasinya. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin gitu saja review hari ini. Nah, bila mana ada kesalahan atau tutur kata saya yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan komennya di Cantigi Channel. Mungkin gitu saja untuk tip hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.